Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami ingin mewawancarai Bapak dan Ibu terkait guru culturally responsive teaching atau biasa disebut dengan CRT. Jadi CRT ini sebelumnya kami jelaskan dulu mengenai CRT, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik. Nah, jadi di sini kami sudah menyiapkan 10 pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin nanti pertanyaannya bisa kami berikan secara estafet. Mungkin yang pertama nanti pertanyaannya ke Pak Haris, yang kedua kepada Ibu. Jadi mungkin secara bergantian. Dimulai dari pertanyaan Tapi pertama. nanti bisa saling ditambahin. Iya, baik. Supaya lengkap gitu jawabannya. Boleh, baik Pak. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama Pak, yaitu Pasti, karena di dalam kegiatan RPP, di kegiatan inti itu selalu ada di mana kita menempatkan siswa itu berkelompok secara heterogen tanpa membedakan. Salah satunya di sini. Selanjutnya Ya, pasti kalau ada kolaborasi 4C ya. Kolaborasi, critical thinking, communication, kalau kreativitasnya pasti ada. pertanyaan berikutnya Pak, Bu. Ya, pasti yang pertama kita lihat dari pertama kita kan tidak boleh melihat dari suku ya. Ya, pasti kan kalau di sini tentu banyak suku Jawa mayoritas ya. Itu kita heterogenkan, kemudian dari kemampuannya juga. Itu kita lihat lagi. Artinya backgroundnya itu Iya. kita harus mengetahui sebagai seorang guru. Pertama backgroundnya, yang kedua ketika di kelas kita sudah bisa tahu memilih sendiri mereka tahapannya. Jadi mereka yang memilih tempat duduknya siapa. Nanti ketika ada terjadi sesuatu, misalnya yang satu hyperaktif, yang satu aktif, yang satu proaktif segala macam, itu tinggal kita yang menyesuaikan. Karena kalau dia bagian hyperaktif dalam pembelajaran, otomatis dia nanti dalam satu terjadi dikotomi terhadap yang di bawah rata-rata. Jadi tidak terjadi perbedaan juga ya. Jadi dari segi budayanya, agamanya di sini boleh dibuktikan, di sini bebas mereka. Boleh ditanya nanti sama siswanya, satu pasti tidak ada paksaan. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Adakah media pembelajaran yang Bapak Ibu Ibu gunakan serta media yang seperti apa yang Bapak dan Ibu gunakan untuk pembelajaran CRT ini? Biasanya kalau ini pinterin Canva ini. Pakai kan PPT lah yang jelas ya, PPT, Canva, pokoknya sumber-sumber belajar lain. Selanjutnya, adakah langkah-langkah yang efektif yang Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran melalui pendekatan CRT ini? Tadi yang pertama tadi kita harus tahu background, harus tahu dia dari kelas sebelumnya itu, misalnya kelas 5 itu gimana dia, potensi dia yang dimiliki dia itu gimana gitu. Jadi yang penting muaranya pembelajaran berpihak pada murid, seperti yang di kurikulum Merdeka. Itu merupakan salah satu budaya positif ya di sekolah. Kalau CRT itu di hari Rabu kita P3 ya, profil pelajar Pancasila. Kalau sebelumnya PPK, penguatan pendidikan karakter. Sekarang berubah ke kurikulum Merdeka jadi P3, profil pelajar Pancasila. Jadi kita secara global di hari Rabu di sekolah, kalau di kelas ya seperti itu tadi kita lihat dengan PPT-nya. Karena kan ada pembelajaran pendidikan Pancasila juga. Di hari Sabtunya juga ada proyek ya, P5-nya itu di situ kita tanamkan aja sedikit-sedikit aja. Entah ada yang menulis tentang profil Pancasila yang berkaitan dengan budaya SARA gitu. Misalnya SARA, tulis sambung ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi setiap siswa itu akan berkata satu tentang di temannya itu A, B, C, misalnya menyebutkan agama, sukunya, maka langsung kita handle. Karena di SD kalau nanti kebablasan juga susah. Jadi salah satu efektif pasti gurunya harus lebih aktif, lebih proaktif. Selanjutnya pertanyaan ke-6. jelas ya kan Pasti. pengelompokan itu ya. Iya, dengan CRT itu pasti kita tahu lah bahwa kita merasa berhasil, kita tidak ada mendikotomikan atau mendiskriminasikan menjadi
Jadi semua sama mendapatkan hak yang sama sesuai dengan konvensi PBB, hak pendidikan anak dan juga pasal-pasal 45 berbasis kebudayaan. Berarti secara sosiokultur itu berbeda. Itulah dia kita tadi dari semua satu individu kita bisa melihat dari segi manapun ya. Jadi dengan dari segi manapun kita udah tahu bahwa setiap individu ada satu keunikan di dalam dirinya, katakannya karakter yang unik dalam dirinya. Kita harus mengetahui sebagai seorang pemimpin. Kalau kita tidak tahu pasti tidak berhasil. Tapi kalau kita sudah tahu, kita sudah bisa mengelola, memanajemenkan atau memanage kelas itu dengan baik. Artinya siswa itu pasti udah nggak perlu dimarahi, udah tunduk. Pasti OB-nya ada, pasti taatnya sama guru. Tapi dengan catatan supaya efektif, gurunya juga menjadi model bagi mereka. Kalau gurunya salah sedikit, mereka tidak akan percaya. Ya, paling enggak materi yang akan disiapkan itu kalau dia berbasis dengan itu, maka kita udah siapkan sendiri mindset kita yang harus kita siapkan. Baru kita tuangkan di dalam kolaborasi di kegiatan inti RDP-nya. Karena di situ nanti ada kolaborasi, ada juga dia seperti ketika dia mau bertanya, kita amati pendekatan saintifik kan mengamati, kita amati siswanya. Tapi ketika dia udah berbasis abad 21 transfer knowledge, maka kita bisa melihat kolaborasi mereka, bisa diskusi kelompok ya. Nah, jadi mereka ada kreativitasnya, siapa saja boleh, apalagi sekarang dengan gaya belajarnya yang ada kinestetik. Yang tulisan kinestetik, auditori, sama visual mana juga contohnya? Iya, mereka ada membuat sendiri. Oh iya. Jadi mereka dengan hobi mereka, dengan latar belakang mereka sendiri yang pilih, bukan kami yang pilih. Nah, kebetulan di kelas ini kan ada 24, jadi satu kelompok 4 orang, jumlah siswanya 24, jadi ada 6 kelompok. Ya, jadi mereka memilih apa yang gaya mereka sendiri lah. Kita hanya memberi pandangan kepada mereka kalau ini masuk golongan ini masuk golongan ini, jadi mereka yang menentukan sendiri. Jadi kita berpihak pada murid yang jelasnya. Murid maunya apa kita ikutin. Dan ini diawali dari guru yang sudah mempersiapkan semuanya juga. Ya, memang kita harus persiapkan. Itulah namanya asesmen diagnostik awal. Nah, ini berkesinambungan Pak, asesmen diagnostik yang seperti apa yang Bapak Ibu gunakan? Kita untuk biasakan lisan, secara lisan. Karena kalau nanti menggunakan misalnya bentuk online, Google Form nanti akan makan waktu. Jadi kalau lisan kita sudah tahu melalui dengan pertanyaan pemantik. Kira-kira topik ini perlu nggak dipelajari? Mengapa dipelajari? Apa dampaknya? Itu menjadi pemahaman bermakna. Berikut. Pertanyaan terakhir Pak, Bu. Capaian pembelajaran, berarti kurikulum merdeka itu ya. Kebetulan kita di kelas 6 belum. Tapi ini udah ikut. Kemarin ya di KKG ya, di KKG udah ikut. Kalau analisis nanti di kelas 6 belum, mungkin tahun depan. Kalau yang di kelas 1, 2, 3, 4 belum ya. Tapi mereka sudah membahas analisis capaian tujuan pembelajaran. Menuju ke sana. Udah belajar di KKG ketika bulan 9 apa 10? 10 kayaknya. 10 Oktober, 9 Oktober 2023 kemarin mereka ikut. Menganalisis capaian pembelajaran dia. Karena dia berdasarkan fase kan. Kebetulan kami kelas 6, maka fase C, 5, 6, 1, 2 fase A, 3, 4 fase B, 5, 6 fase C. Kebetulan yang diambil bahasa Indonesia waktu itu ya. Iya, saya ambil Capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka yang pilih. Baik Pak, Bu, terima kasih atas waktunya, sudah mempersilahkan kami juga untuk mewawancari Bapak. Terima kasih sama-sama. Foto bersama lah ini kayaknya. Iya Pak, ada dokumentasi juga. Fotonya di mana ini fotonya?